Baik, kembali lagi. Kali ini saya akan mereview atau mempresentasikan buku Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia Jilid 1, yakni karya dari Dr. Sukmono, melanjutkan tugas-tugas sebelumnya tentang sejarah peradaban Islam. Kali ini sejarah kebudayaan Indonesia. Dalam buku karya Dr. Sukmono ini, di bab awal menjelaskan tentang kemanusiaan dan juga kebudayaan. Manusia jika dipandang dari ilmu hayat, banyak sekali persamaannya dengan binatang. Bahkan dengan ilmu tersebut, manusia digolongkan mamalia atau binatang yang menyusui. Namun yang membedakan antara manusia dengan binatang, manusia dikaruniai oleh Tuhan dengan kecerdasan otak atau akal. Segala ciptaan manusia sesungguhnya hanyalah hasil usahanya untuk mengubah dan memberi bentuk lain dari pemberian Tuhan sesuai dengan kebutuhan jasmani maupun rohaninya. Itulah yang dinamakan kebudayaan. Maka pada hakikatnya kebudayaan terbagi menjadi dua segi. Yang pertama yang tidak bisa dilepaskan hubungannya, yaitu segi kebendaan. Yang kedua, segi kerohanian yang hanya bisa diraba oleh rasa. Selanjutnya kebudayaan dan masyarakat. Untuk melangsungkan kebudayaan, manusia mendengar dari orang lain ke orang lain. Namun kesanggupan manusia itu terbatas. Maka sesungguhnya pendukung kebudayaan itu bukanlah manusia seorang diri, melainkan masyarakat secara keseluruhan. Perkembangan kebudayaan. Perubahan yang terjadi pada masyarakat selalu diikuti oleh perkembangan zaman. Begitu pula sebaliknya. Perubahan kebudayaan itu diakibatkan oleh masyarakat pendukungnya sendiri dari luar lingkungan masyarakat yang dimaksud. Kekuatan kebudayaan sebenarnya terletak dalam kemampuannya untuk memasak atau mengolah segala pengaruh yang mengenai menjadi miliknya sendiri dengan tidak merusak sifat-sifat khusus yang menjadi pokok dari kebudayaan yang dimaksud. Dengan demikian, perkembangannya tetap dapat sesuai dengan kebutuhan serta permintaan masyarakat pada waktu-waktu tertentu. Sejarah kebudayaan perlu dipelajari. Dalam sejarah kebudayaan ialah kebudayaan di waktu yang lampau. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya dari masa ke masa, sejarah kebudayaan diadakan menjadi dua bagian besar, yaitu prasejarah dan zaman sejarah. Zaman prasejarah dapat dibagi menjadi tiga masa, yaitu zaman purba, zaman madya, dan juga zaman baru. Demikian maka sejarah kebudayaan Indonesia dapat dibagi menjadi 4 masa dalam buku ini. Yang pertama dari pembagian 4 masa dari sejarah kebudayaan Indonesia, yakni zaman prasejarah. Zaman ini dimulai sejak adanya manusia
dan kebudayaan sampai kira-kira masuk pada abad ke-5 Masehi. Selanjutnya zaman purba. Zaman ini dimulai sejak datangnya pengaruh India sekitar abad-abad pertama Masehi sampai lenyapnya kerajaan Majapahit, yakni sekitar tahun 1500 Masehi. Yang ketiga yaitu zaman Madya. Zaman ini dimulai sejak datangnya agama pengaruh dari agama Islam menjelang akhir dari zaman Majapahit tahun 1500 Masehi sampai akhir dari abad ke-19 atau 1900 Masehi. Yang terakhir dari zaman ini yakni zaman baru atau zaman modern. Zaman ini dimulai sejak masuknya anasir-anasir barat dan teknik modern pada kurun waktu kira-kira sejak 1900 Masehi hingga saat ini. Selanjutnya pada bagian prasejarah dalam tarikh bumi, manusia pertama lahir di atas dunia disebutkan setelah makhluk-makhluk lainnya. Hal tersebut dapat diketahui dari bekas-bekas tumbuhan-tumbuhan dan binatang yang kesemuanya telah membantu dan terdapatkan dalam lapisan bumi. Bekas-bekas serta sisa tersebut disebut sebagai fosil atau fosil-fosil tersebut menjadi ciri khusus dari suatu lapisan bumi yang dinamakan led fosil atau fosil pandu. Menurut geologi atau ilmu yang mempelajari tentang kulit bumi, sejak terjadinya dunia sampai kini, zaman-zaman tersebut dibagi menjadi 4. Yang pertama zaman atau masa Archaikum. Masa ini atau zaman ini masuk pada zaman tertua, berlangsung kira-kira 2500 juta tahun. Pada saat itu kulit bumi masih sangat panas sekali. Belum ada tanda-tanda kehidupan. Yang kedua, zaman Paleozoikum, yaitu zaman hidup tua. Dalam zaman ini berlangsung kira-kira 340 juta tahun. Pada zaman ini sudah ada kehidupan, juga dinamakan sebagai zaman primer atau zaman pertama. Selanjutnya pada zaman yang ketiga yakni masa Mesozoikum. Zaman ini disebut juga sebagai hidup pertengahan. Menjadi zaman sekunder. Zaman ini berlangsung kira-kira pada 140 juta tahun. Yang terakhir masa Neozoikum atau Kainozoikum, yakni zaman hidup baru. Zaman ini berlangsung kira-kira 60 juta tahun yang lalu sampai saat ini. Zaman ini juga masih dibagi menjadi 2. Yang pertama Tertiair, yakni zaman di mana hewan menyusui sudah mulai ada dan hewan-hewan berukuran besar perlahan sudah mulai punah. Adapun bagian kedua dari zaman Neozoikum dinamakan sebagai zaman Kuartir. Zaman ini mulai ada kehidupan manusia. Zaman ini dimulai sejak 600.000 tahun yang lalu. Zaman ini masih dibagi menjadi 2, yakni zaman Diluvium atau zaman Pleistosen
dan juga zaman Alivinium atau zaman Holosen. Zaman Diluvium dimulai sejak kira-kira 600.000 tahun yang lalu. Zaman ini juga disebut sebagai zaman es. Adapun zaman Aluvinium dimulai kira-kira 20.000 tahun yang lalu hingga saat ini. Bahkan manusianya sudah sebangsa dengan kita, yaitu biasa kita sebut sebagai Homo sapiens atau manusia cerdas. Oleh karena itu, kebudayaan sebagai hasil ciptaan manusia mengalami perkembangan dan kemajuan yang luar biasa, sangat pesat. Selanjutnya, batas-batas prasejarah. Sebelum abad kelima, ada juga sedikit keterangan tertulis dari bangsa asing, terutama dari bangsa Tionghoa, Yunani, dan juga India, yang sedikit menyinggung tentang negeri kita, yakni negeri Indonesia. Tetapi oleh karena sedikit penjelasannya, maka sukar untuk dijadikan keterangan-keterangan tersebut memasukkan bangsa kita sebagai zaman yang masuk ke dalam, atau bangsa yang masuk ke dalam zaman sejarah. Sesungguhnya berita-berita pertama dari dan tentang suatu bangsa itu hanya sedikit sekali dan bahkan kurang lengkap. Tidak sekonyong-konyong suatu bangsa itu meninggalkan zaman prasejarahnya. Hanya saja lambat laun prasejarah itu berganti menjadi sejarah. Maka selamanya ada zaman peralihan yang mungkin berabad-abad lamanya. Zaman peralihan ini dinamakan sebagai zaman proto-sejarah. Selanjutnya pembagian zaman dalam prasejarah. Yang pertama, zaman batu. Zaman batu dibagi menjadi 3. Yang pertama Paleozoikum, Mesozoikum, dan juga Neolitikum. Mohon maaf, yang pertama Paleolitikum, yang kedua Mesolitikum, yang ketiga Neolitikum. Yang kedua, zaman logam. Zaman ini dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama zaman tembaga, yang kedua perunggu, dan yang terakhir dinamakan sebagai zaman besi.